Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Aku Kevin. Dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang siklus hidup activity di dalam Android. Nah, untuk di episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana membuat project baru di Android. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit bagaimana bentuk siklus activity-nya. Oke, sebenarnya saya akan menjelaskan tentang activity, namun sebelum ke situ, saya akan menjelaskan tentang itu. Oke, sebelum saya masuk ke dalam implementasi program, alangkah baiknya saya akan sedikit memberikan penjelasan bagaimana sih bentuk siklus hidup activity di Android. Oke, langsung saja saya tampilkan dalam bentuk sebuah gambar di sini. Oke, jadi seperti ini adalah bentuk siklus hidup activity Android. Jadi di activity setiap Android itu menjadi bahan utama untuk membangun sebuah project Android. Nah, pada saat itu activity akan hidup dengan melewati tiga metode, yaitu onCreate, onStart, dan onAssume. Dan di situ activity tersebut berjalan di sini. Nah, setelah activity berjalan, tentunya user akan melakukan hal tertentu seperti proses ke halaman baru dan menutup programnya. Nah, pada saat kedua ini dilakukan oleh user itu, pasti akan melalui yang namanya on pause, on stop, dan on destroy. Dan tentunya pada saat di on stop, kemudian on destroy, nah on destroy ini bisa saya katakan itu sebagai activity itu sudah hilang di sini atau program tersebut tuh sudah mati, off. Dan terakhir activity shutdown. Oke, jadi sebenarnya gambar ini adalah bentuk siklus hidup si activity. Lalu, bagaimana kalau dalam implementasi programming di sini? Oke, saya langsung buka saja contoh project yang sudah saya buatkan. Dan ini contoh project ini sangat sederhana karena kita cukup melihat bagaimana sih proses siklus hidupnya si dalam Android ini. Oke, saya langsung buka saja. Oke, jadi ini ada bentuk program untuk siklus hidup si activity Android. Jadi sebenarnya kalau kita pahami bahwa pada umumnya setiap kita membuat program Android, pasti kita fokusnya hanya satu, yaitu on-grid. Benar kan? Ya, on-grid. Jadi on-grid itu bisa saya katakan itu sebagai metode utama untuk membangun suatu bisnis logik di sini. Atau kalau saya katakan sebagai step by step dari beberapa kasus di sini. Perlu kita ketahui bahwa di dalam siklus hidup activity ini tentunya kan yang tadi sudah saya sebutkan bahwa dia punya on start, on assume, on pause, on stop, dan on destroy. Jadi ketika activity ini berjalan, ada tiga metode utama yang berjalan, yaitu on-create, on-start, dan on-resume. Dari ketiga ini adalah yang menjadi peran utama untuk menjalankan suatu activity di sini. Nah, di dalam on-create di sini terdapat set content view untuk membangun suatu layout. Oke, kita langsung jalankan program ini. Di sini saya buat 6 step di sini. Step pertama on create, kedua on start, ketiga on assume. Kita jalankan pakai Nexus ini saja karena saya menggunakan emulator. Oke guys, karena ada kendala teknis di sini, jadi saya langsung tes di HP saya dan saya akan tunjukkan bagaimana kinerja siklus hidup activity ini. Oke, ini HP device saya dan kita langsung saja jalankan. Nah, di sini activity sudah berjalan dan kita perhatikan di lognya. Saya buat log di setiap metode. Jadi log pertama itu on create, kedua on start, ketiga on assume,
4 on pause, 5 on stop, dan 6 on destroy di sini. Oke, jadi ketika activity ini berjalan, maka ada 3 metode yang berjalan, yaitu metode on create, on start, dan on resume. Sekarang, kalau misalkan activity ini keluar, artinya activity akan hilang di sini karena hanya satu halaman. Jadi, ketika kalau dikeluarkan, nah, di sini on pause, on stop, on destroy berjalan di sini, yaitu di step 4 sampai 6 di sini. Jadi, untuk activity itu, seperti gambar ini menunjukkan bahwa dari activity launcher sampai activity shutdown, nah itulah proses activity itu bekerja. Jadi, ini adalah bentuk gambaran siklus hidup activity di dalam Android. Oke, jadi ini adalah pembahasan tentang siklus hidup di activity Android. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang activity yang pada umumnya kalau kita bacain awal-awal di Android programming. Dan nanti di next video itu saya akan menjelaskan bagaimana sih activity itu bentuknya dan kalau diimplementasi di siklus hidup Android itu seperti apa. Oke, tetap stay di channel saya dan semoga channel saya ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin belajar programming, terutama untuk materi Android programming yang menjadi peluang kalian untuk menjadi seorang Android developer. Oke, dari aku Kevin, terima kasih. Sampai jumpa kembali. See you next time dan happy coding!